eh, subjek hukum ini pidana internasional, yaitu kalau di hukum pidana internasional subjeknya kan individu, Bu, berbeda sama yang di hukum internasional. Terus sumber-sumbernya, pengertiannya, tindakan-tindakan apa saja yang termasuk ke dalam ranah hukum pidana internasional. Kenapa ada embel-embel internasional di belakang hukum pidananya itu? Kalau hukum pidana sendiri apa? Hukum pidana itu apa? Kalau hukum pidana nasional kan itu dalam ruang lingkupnya kan di satu negara aja, Bu. Kalau misalnya hukum pidana internasional itu udah melewati batas negara gitu, Bu. Misalnya ada warga Indonesia dan dia melakukan tindakan pidana di luar negeri gitu, Bu. Jadi yang digunakan bisa hukum pidana internasional sama hukum pidana nasionalnya, Bu. Oke, jadi kalau misalnya warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari pembahasan hukum pidana internasional. Gitu. Nanti kita lihat ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu pengertiannya, sebenarnya dalam peristilahan sendiri, hukum pidana internasional itu ada banyak perbedaan-perbedaan dari para ahli. Ada yang menyebutnya hukum pidana internasional, which yang kita pakai dalam kurikulum di Fakultas Hukum, International Criminal Law, dan kemudian ada ini nomor 2-nya mana sih? Hukum pidana transnasional, Transnational Criminal Law, kemudian ada Supranational Criminal Law, dan ada hukum pidana nasional yang berdimensi internasional. Sebenarnya ini ada penekanan-penekanan yang berbeda dari istilah-istilah ini. Nanti kita lihat pengertian HPI-nya dulu, baru kita masuk kepada istilah yang paling tepat ya. Nah, kalau kita bicara tentang hukum pidana nasional, sebenarnya dia kan adalah seperangkat aturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Kapan dan bagaimana sanksi pidana itu dijatuhkan. Jadi hukum pidana nasional itu berisi hukum pidana material, tindak pidana, sanksi pidana, pertanggungjawaban pidana. Kemudian hukum pidana formil, bagaimana tata cara atau prosedur untuk menegakkan hukum pidana material, bagaimana proses penyelidikan, bagaimana proses penyidikan, bagaimana proses melakukan upaya paksa, bagaimana melakukan penuntutan, membuat surat dakwaan, membuat putusan, dan segala macam. Itu adalah konteks hukum pidana nasional. Hukum pidana internasional itu sebenarnya bisa hukum internasional. Jadi kalau kita lihat hukum pidana internasional itu adalah ya kombinasi dari dua istilah hukum yang sudah ada, hukum pidana nasional dan hukum internasional. Hukum internasional sendiri ada hukum internasional publik, ada hukum perdata internasional. Hukum internasional publik ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat yang keberlakuannya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Law of Nations atau hukum bangsa-bangsa. Jadi dia keberlakuannya diakui oleh negara-negara beradab secara internasional, kayak misalnya genosida. Genosida itu adalah suatu perbuatan yang secara internasional negara manapun mengakui sebagai sebuah perilaku yang bertentangan dengan hukum gitu. Regardless dilakukan dalam konteks hukum di negara mana aja. Jadi bahkan sebuah negara atau operasi yang legal dari sebuah negara untuk melakukan penghapusan suatu bangsa atau penghilangan suatu golongan itu adalah sebuah perbuatan yang dianggap oleh dunia internasional hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara beradab. Berbeda dengan hukum perdata internasional, hukum perdata internasional adalah perjanjian para pihak yang bersifat lintas negara, yang mana yang terlibat hanya pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut saja. Nah, hukum pidana internasional sebenarnya dia mengkombinasikan kedua ranah hukum ini. Ranah hukum pidana dalam konteks nasional yang membahas
perbuatan ini nggak boleh loh dilakukan. Kalau Anda lakukan, Anda bisa dikenakan sanksi pidana. Kemudian prosesnya seperti apa? Kemudian dalam konteks hukum internasional publik dan juga hukum perdata internasional yang menjadi ranah pembahasan dalam hukum pidana internasional itu adalah hukum internasional publiknya. Jadi kita tidak membahas hubungan perdata antara misalnya perusahaan A yang ada di Indonesia dengan perusahaan B yang ada di Singapura yang merupakan hubungan perdata internasional. Kita tidak membahas konflik antara para pihak itu. Yang kita bahas adalah konteks-konteks dalam hukum internasional publik. Oke. Jadi hukum internasional itu dipertahankan oleh masyarakat internasional, sedangkan keberlakuan hukum pidana itu dipertahankan karena adanya kedaulatan suatu negara. Dalam perkembangannya, terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap masyarakat suatu negara tertentu, namun dipandang sebagai delicta jure gentium atau kejahatan terhadap masyarakat internasional. Tadi itu contohnya misalnya genosida tadi. Genosida walaupun misalnya dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang sah terhadap suku yang ada di Rohingya gitu, itu dianggap dikecam oleh dunia internasional meskipun dia adalah tindakan legal dari sebuah negara. Dan akan ada pertentangan antara kedaulatan negara yang mana Myanmar merasa dia punya kedaulatan untuk melakukan apa saja terhadap masyarakatnya. Bu, izin ke toilet bentar, Bu. Baik, silahkan. Saya kaget loh. Oke, namun kemudian pertentangan antara kedaulatan negara itu juga ada concern dari dunia internasional terkait dengan pelaksanaan dari perbuatan tersebut. Yang dianggap sebagai delicta jure gentium, kejahatan terhadap masyarakat internasional. Nah, kalau kita lihat pendapat beberapa ahli terkait dengan pengertian dari hukum pidana internasional, Antonio Casase dia menjelaskan bahwa international criminal law is a body of international rules designed both to prescribe international crimes and impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crimes. Jadi dia adalah a body of international rules. Dia adalah rules, peraturan-peraturan internasional yang dibuat untuk menjelaskan tindak pidana internasional yang menjadi kewajiban dari negara untuk menerapkannya, dan kewajiban negara itu juga adalah untuk memprosecute, itu memprosekusi, memproses, dan memberikan hukuman kepada tindak pidana tersebut. Jadi kalau misalnya pembajakan itu dia bisa jadi terjadi di ranah laut yang bukan merupakan teritorial dari sebuah negara, tapi kemudian sebuah negara-negara internasional punya jurisdiksi juga untuk menyelesaikan perkara-perkara itu dan punya kewajiban untuk mempunish pelaku dari pembajakan tersebut gitu. Jadi meskipun dia ada di sebuah lautan luas yang tidak memiliki jurisdiksi negara tertentu, tapi negara-negara internasional kemudian akan memiliki jurisdiksi untuk bisa menyelesaikan perkara pembajakan tersebut dan berkewajiban juga untuk memberikan punishment terhadap pelaku tindak pidananya. Jadi kalau kita lihat di sini, Antonio Casase ini dia lebih menjelaskan bahwa ada kewajiban negara-negara internasional loh untuk melakukan memproses tindak pidana internasional yang terjadi, dan kemudian ada kewajiban negara untuk juga menghukum pelaku tindak pidananya katanya. Sedangkan Rowling menjelaskan bahwa hukum pidana internasional itu adalah hukum yang mendeterminasi hukum pidana nasional yang akan berlaku terhadap tindak pidana yang sebenarnya dilakukan
yang mengandung aspek-aspek internasional atau elemen-elemen internasional. Jadi kalau kata Rowling, pada prinsipnya hukum pidana internasional itu adalah sebenarnya hukum pidana nasional yang ada aspek-aspek internasional. Ini tadi yang dijelaskan oleh Dea. Kalau misalnya pelakunya orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain, atau misalnya dia adalah orang Indonesia yang menjadi korban tindak pidana di negara lain, atau misalnya kepentingan negara Indonesia yang kemudian misalnya kedutaan Indonesia yang kemudian dibom di negara lain. Jadi kalau Rowling dia menekankan bahwa hukum pidana internasional itu adalah hukum nasional yang mengandung aspek-aspek internasional di dalamnya. Bentuk kejahatannya bisa kejahatan-kejahatan yang dikenal oleh negara-negara itu sendiri, pembunuhan, terorisme, semua tindak pidana, tapi ada aspek internasionalnya, itu bisa dianggap juga sebagai hukum pidana internasional, katanya Rowling. Nah, kalau Wise, dia bilang bahwa kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan asing. Pengakuan terhadap putusan pengadilan asing dan kerjasama antar negara mengenai tindakan pidana internasional. Nah, kalau di sini Wise kemudian lebih luas membahas bahwa hukum pidana internasional itu tidak hanya ngomongin tentang kewajiban negara untuk melakukan penyelesaian perkara hukum pidana internasional aja. Hukum pidana internasional itu tidak hanya hukum pidana nasional mengandung aspek-aspek internasional aja, tapi dia lebih luas melihat bahwa di samping kekuasaan mengadili dari pengadilan negara untuk kasus-kasus yang beraspek internasional tadi, kemudian pengakuan putusan pengadilan asing yang kemudian bisa dieksekusi di negara tersebut juga menjadi penting. Kayak misalnya pelakunya adalah warga negara Indonesia yang kemudian dieksekusi, yang kemudian diproses pengadilannya di negara lain. Terus orang itu balik ke Indonesia, proses pengakuan terhadap putusan pengadilan asing oleh negara Indonesia juga menjadi sangat penting untuk bisa melakukan eksekusi terhadap putusan dari negara lain tersebut. Itu kata Wise. Karena nggak akan bisa berjalan kalau negara yang Indonesia misalnya dalam kasus ini tidak mengakui putusan dari negara lain tersebut. Kemudian kerjasama antar negara mengenai tindak pidana internasional, baik dalam konteks penyelesaian perkaranya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan segala macam, atau dalam konteks eksekusinya, atau pengembalian asetnya, atau proses pelaksanaan putusan itu sendiri. Jadi Wise lebih luas melihat bahwa kerjasama internasional itu penting, pengakuan putusan pengadilan asing itu penting di samping bahwa kewajiban negara untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung aspek internasional itu sendiri. Okay. Sejarah perkembangan HPI. Kalau kita bicara sejarah perkembangan HPI sendiri, sebenarnya dia sudah sangat lama karena memang kejahatan-kejahatan internasional itu sudah berlangsung dari zaman dahulu kala. Kejahatan perang misalnya, bajak laut misalnya, itu adalah kejahatan internasional yang tertua yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Kejahatan perang, kalau perang kan udah dari zaman dulu udah ada gitu. Kekejaman pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara yang sedang berperang, itu yang dianggap sebagai kejahatan internasional atau bagian dari hukum pidana internasional. Bajak laut misalnya, itu adalah juga kejahatan internasional yang paling klasik yang terjadi dari zaman dahulu kala, di mana kapal-kapal yang membawa perdagangan zaman dahulu kala diambil alih oleh pihak-pihak tertentu di tengah laut yang kemudian sulit untuk diproses siapa yang melakukan penangkapan dan sebagainya. Bajak laut dianggap sebagai kejahatan internasional karena merusak hubungan dagang antar bangsa, dan kemudian pada tahun 1937 dan 74 itu ada perjanjian tentang bajak laut antara Inggris dan Amerika, yaitu Jay Treaty dan Nyon Agreement, yang menyatakan bahwa bajak laut itu adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan konteks masyarakat beradab dan harus diberantas diberantas gitu. Jadi karena perdagangan antara Inggris dan Amerika pada saat itu banyak terganggu dengan adanya bajak laut. Kejahatan perang.
Hugo de Groot, Grotius dalam De Jure Belli es Parcis bacanya aja susah. Dalam 3 bukunya menjelaskan peperangan dilakukan dengan niat tidak benar layak untuk dituntut. Jadi katanya apa yang disebut dengan kejahatan perang itu, yaitu peperangan yang niatnya nggak baik, melakukan perbudakan misalnya, peperangan dengan tujuan yang kemudian tawanannya diperbudak, itu adalah kejahatan perang yang nggak bisa diterima. Kemudian pelaksanaan perang yang dilakukan secara melawan hukum, bertanggung jawab atas akibat yang terjadi yang patut diketahui. Jadi perbuatan misalnya pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan-perempuan yang di tempat peperangan, misalnya itu juga dianggap sebuah perbuatan yang kejahatan perang. Jenderal maupun prajurit yang sesungguhnya dapat mencegah kejadian yang merugikan sepatutnya dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Jadi dalam konteks ini Hugo de Groot bilang bahwa sebenarnya nggak hanya prajurit-prajurit yang melakukan pemerkosaan itu aja yang bertanggung jawab loh. Jadi komandannya yang bertanggung jawab terhadap perilaku dari prajurit tersebut yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran atau kejahatan perang itu adalah orang yang juga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana internasional katanya. Jadi ada 3 aspek penting dari pendapat Hugo de Groot ini bahwa sebenarnya yang disebut dengan kejahatan perang itu yaitu peperangan yang niatnya nggak benar, kemudian dalam pelaksanaannya terjadi banyak perbuatan-perbuatan melawan hukum, dan kemudian pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan itu sebenarnya bukan hanya orang-orang yang secara nyata melakukan aktus reus atau perbuatan atau tindak pidana sendiri, tapi pihak-pihak yang memiliki kontrol untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana juga adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah dasar pemikiran dalam pengembangan kemudian statuta Roma yang banyak dijadikan rujukan terhadap hukum pidana internasional yang modern. Oke, selanjutnya kejahatan genosida. Jadi genosida ini kemudian banyak terjadi di awal-awal tahun 1900-an. Misalnya Herero dan nama genosida, pembantaian 70-80 ribu suku Bantu oleh tentara Jerman di Herero, Namibia, Afrika di tahun 1904 sampai 1908. 70-80 ribu orang dibinasakan di Afrika oleh tentara Jerman. Kemudian peristiwa Holocaust, pembantaian 11-17 juta Yahudi oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Kemudian pembantaian 500.000 sampai 1 juta suku Tutsi di Burundi, Rwanda tahun 1972. I don't know, you can check it. Yeah, you just open it. God, you want to open the packet? And then, selanjutnya adalah pembantaian 1, juta orang Kamboja oleh rezim Khmer Merah tahun 1975 sampai 1979. Kemudian pembantaian 50 sampai 100 ribu suku Kurdi di Irak tahun 1986 sampai 1989. Jadi sebenarnya genosida itu sudah terjadi dari zaman dahulu kala karena merasa bangsanya lebih unggul dibandingkan dengan bangsa yang lainnya dan kemudian menghilangkan suku tersebut secara besar-besaran. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against civilization and humanity, a brutal crime that is not an isolated incident but that involves large and systematic actions, often cloaked with official authority, and the crime shocks the conscience of humankind. Jadi kalau menurut Black's Law Dictionary itu, kejahatan terhadap kemanusiaan itu sebenarnya adalah tindak pidana yang brutal yang tidak hanya isolated. Jadi dia tuh kayak sistematis, terstruktur dan melibatkan banyak tindakan-tindakan yang terjadi secara berantai. Misalnya kalau hanya pemerkosaannya satu doang, isolated accident pemerkosaan itu tidak dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi kalau semua wanita di kampung itu diperkosa, itu baru dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan gitu. Jadi itu yang dianggap sebagai aspek-aspek internasional yang kemudian menjadi ranahnya ICC untuk saat ini menurut Statuta Roma.
Jadi itu sejarah perkembangan dari kenapa akhirnya hukum pidana internasional itu perlu ada dan kenapa akhirnya sekarang ini kita punya ICC ya, ICC yang sebelumnya itu belum ada. Ini nanti juga akan dibahas oleh kelompok yang membahas tentang model penegakan hukum pidana internasional. Kemudian kita mau membahas tentang sejarah perkembangan HPI di dalam treaty. Jadi kejahatan-kejahatan yang berasal dari treaty tadi salah satunya adalah tentang pembajakan, sudah kita bahas di awal. Namun ada juga beberapa tindak pidana lain yang kemudian juga dinyatakan oleh negara-negara internasional sebagai tindak pidana. Contohnya adalah International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency. Tidak adanya pembedaan hukum antara pemalsuan mata uang domestik dan asing. Jadi kalau misalnya pemalsuan mata uang dolar Amerika di Indonesia, kemudian di Indonesia nggak diproses, nggak boleh kayak gitu katanya. Jadi kalau kita dalam treaty ini, kalau misalnya pemalsuan mata uang itu dilakukan di suatu negara, which misalnya di Indonesia kalau untuk negara kita, maka juga perlu dilakukan pemrosesan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Kayak kemarin di berita itu kan ada tuh 1 juta dolar Amerika ketemu dipalsukan yang disebarkan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sebenarnya dalam konteks treaty ini dinyatakan bahwa apapun uang asing ataupun mata uang dipalsukan di suatu negara, apakah itu mata uang negara tersebut atau bukan, itu perlu diproses oleh negara tersebut. Ekstradisi dan kewajiban negara peserta untuk menuntut dan menghukum para pelaku pemalsuan uang di wilayah teritorialnya. Jadi kewajiban negara itu untuk melakukan pemrosesan. Kalau misalnya nggak diproses, boleh juga diekstradisi ke negara yang berkepentingan dan sebagainya macam. Kemudian kerjasama antar negara peserta untuk menanggulangi pemalsuan uang. Ini salah satu treaty yang kemudian menjadi bagian dari konteks hukum pidana internasional. Perkembangan trials. Ini akan dibahas secara mendalam nanti oleh kelompok yang membahas tentang model penegakan hukum pidana internasional. Namun secara singkat saya jelaskan, perkembangan trials dari International Criminal Court sebelum terjadinya International Criminal Court itu adalah pertamanya itu belum ada. Jadi ICC yang ada di Den Haag itu, The Hague katanya orang Netherlands, di Den Haag itu sebelum ada ICC itu proses penyelesaian tadi kayak kasus genosida yang terjadi di kasus Holocaust misalnya, itu diprosesnya tidak di ICC, tapi diprosesnya di beberapa trials yang melibatkan genus gentium tadi, masyarakat internasional. Nuremberg Trial tahun 1945 untuk mengadili para penjahat perang Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Jadi sebelum ICC terbentuk yang secara formal sekarang ada, kemudian peristiwa pembantaian oleh tentara Nazi pada Perang Dunia Kedua itu diproses dalam Nuremberg Trial tahun 1945. Kemudian juga ada Tokyo Trial, the International Military Tribunal for the Far East, Tokyo War Crimes Tribunal untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang. Jadi Jepang pada saat dia melakukan invasi di banyak negara termasuk di Indonesia, dia banyak melakukan kejahatan perang. Entah itu kerja rodi, banyak kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang, dan kemudian beberapa petinggi-petinggi militer Jepang diproses dalam Tokyo Trial ini tahun 1946. Jadi kalau kita lihat Indonesia merdeka tahun 1945, tahun 1946-nya Jepang itu ditrial, beberapa petinggi-petinggi militernya disidangkan dalam persidangan internasional atas kejahatan-kejahatan perang yang dia lakukan. Kemudian tahun 1993 ada International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, tadi untuk kejahatan perang yang dia lakukan di Yugoslavia terhadap yang terjadi di Balkan tahun 1990. Jadi 3 tahun setelah kejahatan tersebut dilakukan, pengadilan ICTY ini dibentuk oleh PBB untuk mengadili petinggi-petinggi Yugoslavia yang terlibat dalam pembantaian di Balkan tersebut. Kemudian tahun 1995 ada International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, yang merupakan pengadilan yang dibentuk PBB untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi di Rwanda tahun 1994.
Dan kemudian akhirnya karena melihat bahwa banyak terjadi tindak pidana internasional yang kemudian perlu dibentuk sebuah lembaga yang lebih formal, bukan hanya ad hoc seperti ICTY, ICTR seperti itu. Dibentuklah International Criminal Court ICC berdasarkan Statuta Roma tahun 2002 yang berada di The Hague, atau kita menyebutnya Den Haag di Belanda. Mudah-mudahan salah satu dari Anda nanti ada yang menjadi jaksa di ICC, siapa tahu ya, insya Allah. Amin. Amin. Oke, selanjutnya hubungan HPI dengan hukum pidana nasional. Pada prinsipnya ada dua pandangan terkait dengan hubungannya. Ada pandangan monistis yang melihat bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem hukum berupa kaidah-kaidah yang mengikat individu, negara maupun kesatuan lainnya yang bukan negara. Hukum internasional mengikat individu secara kolektif, sedangkan hukum nasional mengikat individu secara perorangan. Sedangkan menurut pandangan dualistis, dia melihat hukum internasional dan hukum pidana nasional itu berdiri sendiri, dia nggak ada hubungannya. Hukum internasional itu mengatur negara, sedangkan hukum nasional itu mengatur individu. Anda nggak boleh membunuh, Anda nggak boleh memperkosa, itu kan mengatur individu. Sedangkan hukum internasional itu mengatur negara, bagaimana negara berhubungan dengan negara yang lainnya. Konteksnya kan sebenarnya hubungan internasional itu seperti kita bertetangga. Tetangga kita itu adalah negara lain, kita adalah kelompok keluarga. Dalam hal kita berhubungan bertetangga, kan kita nggak boleh buang sampah depan rumah tetangga kita kan. Itu kan merusak hubungan internasional. Jadi pada prinsipnya hukum internasional itu mengatur itu, perilaku negara dalam berhubungan dengan negara-negara lainnya katanya. Itu ya kira-kira. HPI dan hukum pidana itu bersifat dan memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum pidana itu sendiri. Maksudnya gini, pada prinsipnya yang paling diutamakan itu keberlakuannya adalah hukum pidana nasional. Kenapa? Karena kan terkait dengan kedaulatan negara. Kalau misalnya hukum nasional negara tersebut bisa menghandle permasalahan itu, maka hukum pidana internasional atau dunia internasional nggak perlu ikut campur dalam penyelesaian perkara tersebut. Sehingga HPI itu sifatnya hanya komplementer atau pelengkap saja. Jadi kayak contohnya gini. Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur misalnya. Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur dianggap dilakukan oleh petinggi-petinggi militer di Indonesia. Kalau misalnya Pengadilan Nasional Indonesia, Pengadilan HAM di Indonesia bisa menyelesaikan perkara tersebut dengan adil tanpa melindungi pelaku-pelaku yang terlibat, maka pada prinsipnya silakan negara Indonesia menyelesaikan perkara tersebut. HPI hanya akan bekerja atau ICC hanya akan bisa berjalan kalau misalnya ada indikasi bahwa penyelesaian dari perkara tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan atau menimbulkan ketidakadilan dalam proses penyelesaiannya. Jadi bisa jadi misalnya proses pengadilan HAM terkait dengan pelanggaran HAM di Timor Timur itu justru yang diadili hanya prajurit-prajurit rendah saja. Sedangkan pejabat-pejabat yang memerintahkan dilaksanakannya pelanggaran HAM tersebut justru tidak tersentuh misalnya, atau justru dilindungi oleh negara tersebut. Nah, dalam konteks ini ICC akan berjalan. Kalau dianggap pengadilan nasional yang ada pada saat itu adalah untuk melindungi para pihak yang terlibat. Jadi pada prinsipnya yang harus diutamakan adalah berjalannya hukum pidana nasional karena adanya kedaulatan negara, sepanjang hukum pidana nasional itu bisa menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi di negara tersebut. Tetapi kalau misalnya negara itu tidak mampu untuk menciptakan keadilan terkait dengan tindak pidana tersebut, baru kemudian ICC bisa berjalan atau hukum pidana internasional itu bisa berjalan. Selanjutnya sumber hukum pidana internasional. Pada prinsipnya artikel 38 of the International Court of Justice, Statuta Mahkamah Internasional. The Court, coba tolong dibacain dong, saya ngos-ngosan nih kalau ngomongnya. Coba siapa ya?
Siapa yang bersedia membantu saya deh? Dengan sukarela. Coba Beril, kamu bacain Beril dan kamu terjemahin. Gimana Bu? Bacain aja Bu ya. Baca dulu terus diterjemahin. Artikel the court was function is to decide in accordance with international law should disputes as are submit to it shall apply. Shall apply. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states. International custom as evidence of a general practice accepted as law. The general principles of law recognized by civil. Beril, ntar dulu. Kamu baca lo itu jangan kayak gitu, jangan lo gitu lo gue lo. Law Bu. Masih sopan Ya, Bu. tapi nyebut lo aja. Low. Ya, Bu. Law. The general principle of law recognized by civilized nations, subject to the provisions of Article 59, judicial decisions, and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations as subsidiary means for the determination of rules of law. Iya, tolong jelaskan Engineer. Internasional. Sebentar Bu. Ini sebentar nunggu apa ini? Jadi The court yang dimaksudkan di sini the court yang mana? ICC Bu. ICC, oke. Jadi ICC katanya yang fungsinya adalah untuk Memutuskan accordance with sesuai dengan hukum internasional hukum internasional yang mana dispute itu apa ya, konflik lah ya, permasalahan itu diselesaikan di court tersebut, yang disubmit dimasukkan ke court itu haruslah menerapkan apa saja dalam perjanjian internasional. Oke, pertama sumbernya konvensi internasional. Terus custom international custom. International custom, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional, general principle. Hukum, terus sama general law, prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip umum masyarakat nasional, Bu. Negara yang beradab. Sama ini Bu, artikel apa? Bahasanya. Sama pasal 59. Ya, pasal 59 itu apa? Judicial pasal 59, Bu.
Ya, judicial decisions itu apa artinya? Putusan pengadilan, putusan pengadilan. Yuk, dan dan pengajaran dari publikasi-publikasi yang memiliki kualifikasi tinggi dari beberapa negara sebagai subsidiary pelengkap dari peraturan-peraturan hukum yang ada tersebut di atas. Jadi pada prinsipnya, thank you ya Beryl. Cuman saya meminta semua teman-teman yang ada di kelas ini untuk lebih meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, baik itu membaca, baik itu jadi karena dunia itu kan semakin global. Anda itu nanti berkompetisi dengan teman-teman yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Andalas aja loh. Anda itu berkompetisi dengan tidak hanya lulusan Indonesia tapi juga lulusan dari luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kemampuan Anda untuk berbahasa Inggris itu memang sangat penting. Jadi saya sangat mendorong Anda untuk jangan ngeliatin orang main game aja di YouTube kerjaannya. Banyak juga konten-konten YouTube itu yang juga penting untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Jadi saya sangat mendorong Anda untuk bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kalau kita lihat dari pasal 38 ini, sumber hukum yang menjadi rujukan hakim-hakim ataupun aparat penegak hukum itu di ICC ada internasional, baik hukum ataupun yang general. Artinya tadi misalnya treaty antar beberapa negara terkait dengan pembajakan, terkait dengan pemalsuan uang, itu adalah rujukan yang dijadikan sumber dalam memutuskan sebuah perkara yang masuk ke ICC. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan internasional yang dijalankan dan diterima di negara-negara yang berbeda. Kemudian prinsip-prinsip hukum yang masih diterima oleh negara internasional yang berada. Kemudian juga putusan-putusan pengadilan sebelumnya, dan kemudian pemikiran-pemikiran ahli yang dianggap memiliki kualifikasi yang baik juga adalah sumber hukum yang bisa dijadikan rujukan oleh ICC dalam memutuskan sebuah perkara. Jadi kalau kita bicara tentang hukum pidana di negara kita, sumber hukumnya apa? Sumber hukumnya yang dikodifikasi adalah KUHP. Yang di luar KUHP kita juga punya hukum pidana khusus. Itu rujukan hakim, rujukan Anda kalau nanti jadi jaksa dalam memproses sebuah tindak pidana yang ada di Indonesia. Hukum dalam konteks hukum pidana nasional. Namun di ICC rujukannya adalah ini, International Court of Justice, kemudian principles yang highly qualified publication, pemikir-pemikir hukum internasional. Jadi itu rujukan untuk menjelaskan perkara jadi ini dia konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Banyak nggak sih? Asas-asas HPI. Asas-asas HPI yang bersumber dari hukum internasional, yaitu asas-asas HPI yang bersumber dari hukum internasional umum maupun dari hukum internasional khusus. Dan juga ada asas-asas HPI yang bersumber dari hukum nasional.
hukum asas-asas HPI yang bersumber dari hukum internasional umum, misalnya Fakta Sunt Servanda, itikat baik atau good faith, resiprokal dan timbal balik, non-intervensi, kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan negara-negara, penghormatan dan perlindungan HAM. Ini Anda belajarnya di hukum internasional. Anda sudah belajar bahwa ini adalah dalam hukum internasional. Bahwa dalam berhubungan dengan tetangga kita harus berbaik. Kita harus, kalau misalnya tetangga kita kirim makanan, kita kirim makanan balik. Jadi secara konteks kehidupan sehari-hari ya, hubungan internasional itu sebenarnya sama dengan hubungan kita bertetangga. Kemudian kita nggak boleh mengintervensi urusan tetangga kita. Kalau dia cekcok sama suaminya, biarin aja, nggak usah kita kompor-komporin gitu kira-kira. Kemudian kemerdekaan dan kedaulatan dan kesamaan derajat negara. Kita nggak boleh merasa bahwa negara kita lebih tinggi kedudukannya daripada negara lain sehingga kita menganggap dia adalah negara yang tidak capable misalnya. Kemudian penghormatan dan perlindungan HAM terhadap jadi itu adalah konteks-konteks yang berlaku dalam hukum internasional secara umum yang juga berlaku dalam hukum internasional. Sedangkan asas-asas HPI yang bersumber dari hukum internasional secara khusus HPI yaitu audedere au punere, audedere au judicare, par in parem in habet imperium. Ini akan kita lihat nanti. Sedangkan asas HPI yang bersumber dari hukum internasional, ini Anda pelajari hukum pidana, itu asas legalitas, bahwa sebuah hukum pidana, bahwa tindak pidana itu tidak bisa ada kalau belum ada aturan yang kemudian nebis in idem, sebuah perkara itu tidak bisa diproses kalau sudah ada putusan yang bersifat inkrah terhadap putusan tersebut. Kemudian asas kulpabilitas, kesalahan dari pelaku, dan adanya presumption of innocence dari si pelaku tindak pidana kecuali sudah ada putusan sah terkait dengan hal tersebut. Ini saya secara mendalam, ini pada prinsipnya Anda sudah membahasnya di pelajaran hukum internasional. Saya hanya akan khusus membahas tentang asas-asas HPI yang merupakan HPI itu sendiri. Adalah audedere au punere. Tadi pendapat dari bahwa pelaku kejahatan internasional itu diadili menurut jadi pada prinsipnya ini juga adalah asas teritorial yang diterima dalam hukum pidana nasional. Bahwa kalau tindak pidana itu terjadi di Padang, maka jurisdiksi yang memiliki wewenang kepolisian Kota Padang, Kejaksaan Padang, dan pada prinsipnya hukum. Kalau misalnya kejahatan internasional itu terjadi di Indonesia, maka negara yang memiliki kewenangan paling utama untuk menyelesaikan perkara itu adalah negara Indonesia. Audedere au punere. Selanjutnya adalah audedere au judicare bahwa setiap kewajiban menuntut dan mengadili pelaku dan melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Jadi kalau misalnya tadi kita bahas bahwa bajak laut itu terjadi bukan merupakan jurisdiksi Indonesia, tapi dekat dengan Indonesia. Indonesia punya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut, menuntut dan mengadili penyelesaian perkara tersebut, dan kalau diperlukan melakukan kerjasama dengan negara-negara yang mungkin ada di dekat kejadian atau negara-negara yang memiliki kepentingan, misalnya pelakunya adalah orang dari negara tersebut. Perlu dilakukan kerjasama dengan negara-negara itu untuk menyelesaikan kepentingan itu. Selanjutnya, par in parem in habet imperium. Ini menurut artikel 27 Statuta Roma, kepala negara tidak dapat dihukum menggunakan hukum negara lain, asas impunitas negara, kecuali untuk kejahatan serius seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Jadi pada prinsipnya kepala negara itu punya imunitas dalam hukum pidana internasional. Dia dilindungi dan tidak bisa diproses dalam hukum pidana internasional. Ini saya nggak akan bahas asas legalitas dan
Ini supposedly Anda sudah paham. Oke, ini akan jadi pembahasan kelompok 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita bahas tentang pengantar dari hukum pidana internasional tadi? Ada, Bu. Silahkan Salsa. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau misalkan tindak pidana internasional itu pelakunya itu negara kan Bu, antara negara A kepada negara B atau sebaliknya kepada negara B kepada untuk negara A. Tapi memungkinkan nggak Bu, memungkinkan nggak sih Bu untuk tindak pidana internasional itu dilakukannya sama orang perseorangan gitu Bu? Contohnya gimana? Ya misalkan orang dari Indonesia gitu Bu, terus dia membunuh orang Amerika misalkan, apakah dia bisa dikategorikan sebagai tindak pidana internasional apa tidak gitu Bu? Terus untuk kategori tindak pidana internasional sendiri tuh ya yang bagaimana gitu Bu? Kalau kita bicara apakah itu bagian dari pengertian hukum pidana internasional, ya, karena ada aspek-aspek internasional. Tapi apakah dia merupakan jurisdiksi ICC? Tidak, karena tidak terpenuhinya tadi sistematis dan meluasnya tidak terpenuhi. Karena kan hanya ada satu orang Indonesia yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang Amerika. Dalam hal ini, kewenangannya kalau tindak pidana tersebut terjadi di Indonesia itu adalah kewenangan negara Republik Indonesia untuk menyelesaikannya. Sedangkan ICC kalau menurut Statut Roma itu dia hanya terbatas dalam menyelesaikan tindak pidana yang tadi, pelanggaran HAM berat, genosida, kejahatan perang, dan agresi militer. Hanya 4 tindak pidana itu yang menjadi kewenangan ICC yang kemudian penyelesaiannya dilakukan di International Court. Tapi apakah itu merupakan tindak pidana internasional? Kalau kita lihat pendapatnya dari Rowling tadi termasuk. Jadi aspek internasional itu bisa dinyatakan sebagai kejahatan internasional, tetapi tidak menjadi kewenangan atau jurisdiksi ICC untuk menyelesaikannya. Itu Salsa. Baik, terima kasih. Udah paham ya Bu. Untuk pertanyaannya, yang mau bertanya juga atau mengkonfirmasi dari apa yang sudah disampaikan tadi? Kalau nggak ada, saya tutup perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kelompok 1 siap-siap untuk presentasi ya. Iya Bu. Oke.